Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua terkait pasar uang, di sini kita akan membahas beberapa instrumen yang terdapat pada pasar uang, terutama pasar uang yang ada di Indonesia. Jadi, di sini kita akan mengetahui apa saja instrumen yang terdapat pada pasar uang. Setidaknya ada di sini kita jelaskan yaitu interbank call money sama sertifikat Bank Indonesia. Apa itu interbank call money? Interbank call money itu adalah di mana kita sebutnya call money itu adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek. Interbank call money ini biasanya dilakukan antar bank, di mana untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan dana dan jangka waktu yang digunakan adalah bersifat sementara. Jadi interbank call money itu biasanya sering dilakukan pinjaman antar bank terkait kebutuhan likuiditas dana yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Kemudian ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia itu adalah di mana surat berharga dalam mata uang rupiah yang biasanya diterbitkan oleh Bank Indonesia ya dalam jangka pendek. Tujuan diterbitkannya SBI adalah untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Sederhananya kemarin kita bilang bahwa cara mengendalikan inflasi Bank sentral itu bisa menggunakan dengan cara operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka salah satunya adalah dengan cara menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Bagaimana cara mengendalikan SBI, cara mengendalikan inflasi dengan menggunakan SBI? Jadi ketika inflasi di suatu negara itu semakin tinggi, di sini Bank Sentral akan berusaha mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia. Tujuan sertifikat Bank Indonesia dikeluarkan adalah di mana ketika nanti masyarakat membeli sertifikat Bank Indonesia, maka secara otomatis uang yang beredar di masyarakat perlahan berkurang karena masyarakat harus membeli SBI, sehingga apa yang dipegang oleh masyarakat yang sebelumnya uang berganti menjadi sertifikat Bank Indonesia. Ketika masyarakat itu menginginkan untuk membeli SBI, maka secara tidak langsung uang dapat ditarik oleh Bank Sentral. Demikian cara sertifikat Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Jadi di sini Bank Indonesia sebenarnya kalau kita belajar di sini kita ada Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi itu ada dua cara. Yang pertama dengan suku bunga. Yang kedua adalah melalui operasi pasar terbuka, yaitu dengan menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Sekarang kita akan bahas sedikit lebih dalam terkait apa itu interbank call money. Interbank call money itu dipergunakan bank ketika kondisi bank tersebut mengalami kelebihan ataupun kekurangan dana dalam jangka pendek. Biasanya dilakukan dengan sistem clearing. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa permasalahannya sehingga bank tersebut harus melakukan interbank call money? Katakanlah pada hal bank tersebut memiliki kelebihan dana. Ternyata ketika bank itu mengalami kelebihan ataupun kekurangan dana, itu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi bank. Kita akan bahas satu persatu adalah terkait dengan bank tersebut memiliki kelebihan dana. Ketika bank tersebut memiliki kelebihan dana, maka secara otomatis perputaran uang yang terjadi di bank yang kelebihan dana tersebut kita anggap belum sempurna jika kelebihan dana yang dimiliki oleh bank itu belum tersalurkan. Karena ketika kelebihan dana yang dimiliki itu tidak disalurkan atau mengendap hanya di kas bank, maka secara otomatis keuntungan yang didapat oleh pihak bank tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, bank harus tahu bagaimana caranya memutar kelebihan dana yang dimilikinya dalam jangka pendek.
Tujuannya adalah mendapatkan selisih bunga yang nanti akan mendapatkan keuntungan dari perputaran uang jangka pendek. Nah, ketika bank punya kelebihan dana, maka secara otomatis akan disalurkan kepada bank yang kekurangan dana. Nah, dengan aktivitas itu, maka ada dua manfaat keuangan. Yang pertama, bank itu bisa membantu bank yang kekurangan dana. Kemudian yang kedua, bank yang memberikan pinjaman dana kepada bank yang kekurangan likuiditasnya saat itu tentu akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa selisih bunga biasanya. Nah, kemudian interbank call money itu juga dimanfaatkan bagi bank yang kekurangan dana. Nah, kenapa bank bisa kekurangan dana? Ada kalanya ketika kita berbicara perbankan itu adalah di mana suatu lembaga yang dibuat untuk katakanlah menabung, kemudian memberikan fasilitas kredit. Ketika seseorang itu menabung ke suatu perbankan, jelas perbankan itu harus kasih yang namanya bagi hasil ataupun bunga kepada orang yang bersedia menabung ke bank tersebut. Untuk men-share bagi hasil ataupun bunga, maka bank harus memutar tabungan dari seseorang tersebut. Cara memutar tabungannya tentu saja dengan memberikan fasilitas kredit kepada orang yang membutuhkan. Nah, ketika hal ini dilakukan, tentu saja katakanlah uang yang semula ditabung itu akan diberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Nah, seandainya nanti si yang menabung itu menginginkan uangnya diambil kembali, kemudian bank tidak mempunyai cadangan modal karena uang yang ditabungnya itu masih dalam kondisi dipinjamkan ke orang, otomatis bank mengalami kesulitan likuiditas. Nah, untuk mengatasi permasalahan kesulitan likuiditas tersebut, akhirnya bank boleh menggunakan interbank call money, artinya meminjam dari bank lain yang biasanya jangka waktunya adalah jangka pendek. Nah, itu adalah kegunaan interbank call money bagi bank yang punya kelebihan dana dan bagi bank yang dia kekurangan dana. Clearing itu biasanya dilakukan setiap hari oleh bank sentral, di mana bank sentral membuat ada nantinya yang kita sebut menang clearing, ataupun ada yang kita sebut kalah clearing. Nah, mengenai pengertian clearing, kemudian kalah clearing atau menang clearing itu akan kita bahas di bab yang selanjutnya. Biasanya untuk yang kalah clearing, maka dia akan meminjam sejumlah dana ke bank lain yang digunakan untuk menutupi aktivitas kalah clearingnya tadi. Nah, ketika ingin menutupi kekurangan modalnya, maka otomatis dia akan menggunakan yang namanya interbank call money, meminjam dari bank lain. Ketika kita berbicara interbank call money, maka secara otomatis jangka pinjamannya itu adalah biasanya jangka pendek. Jangka pendeknya itu bermacam-macam, tapi paling tidak biasanya kisarannya itu 1-7 hari. Sehingga ada yang sering terjadi di perbankan itu ada istilah one day call money. Ya, one day call money itu artinya pihak peminjam itu harus mengembalikan dana pinjaman dalam waktu 1 hari saja. Jadi dia akan melakukan proses pinjaman, kemudian 1 hari berikutnya dia harus sudah melunasi apa yang sudah dia pinjam. Kemudian ada juga yang disebut dengan 2 day call money, artinya waktu pelunasannya adalah 2 hari semenjak bank tersebut melakukan pinjaman ke bank lain. Nah, itu adalah sekilas terkait interbank call money. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang karakteristik SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Setidaknya ada 5 karakteristik mendasar terkait dengan SBI. Jadi SBI itu punya nilai nominal, itu adalah 1 juta per lembarnya. Ya, jadi nilai nominalnya adalah 1 juta per lembarnya, tergantung nanti berapa SBI yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral. Nah,
di mana waktu SBI itu adalah jangka waktunya dimulai dari 1 bulan dan paling lama adalah 12 bulan. Jadi sederhananya SBI itu masa berlakunya 1 tahun. Ini sesuai dengan ciri-ciri pasar uang di mana waktu paling lama di pasar uang adalah jangka pendek adalah 1 tahun. Kemudian penerbitan dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto di sini. Kemudian yang keempat, diterbitkan tanpa warkat. Jadi ketika Anda membeli SBI itu diterbitkan tanpa adanya fisik SBI. Jadi SBI itu buktinya seperti apa? Dia tidak diterbitkan secara bukti fisik, tapi biasanya dilakukan pencatatan secara elektronik. Ya, jadi tidak ada bukti fisik terkait pembelian SBI karena pembelian SBI hanya tercatat di pencatatan elektronik. Kemudian SBI ini bisa dikatakan adalah sertifikat yang cukup liquid karena dapat dipindahtangankan secara mudah dan dapat diuangkan dengan cukup mudah. Nah, itu adalah kelima karakteristik dari SBI. Kemudian untuk model pembelian dan penjualan SBI, di sini ada 2 macam, yaitu outright sama repo. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang outright, yaitu transaksi jual beli SBI pada dasar sisa jangka waktu SBI yang bersangkutan tidak berkewajiban bagi penjual untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo. Jadi ketika outright itu menyatakan ketika bank sentral itu menjual SBI, maka dia tidak punya kewajiban untuk membeli kembali SBI yang dia jual sebelum jatuh tempo. Nah, jadi penjual itu punya kewajiban untuk membeli ketika memang jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo, si bank sentral itu tidak punya kewajiban untuk membeli lagi, walaupun katakanlah si pemegang SBI itu ingin SBI-nya dibeli oleh bank sentral, tapi bank sentral di sini tidak punya kewajiban secara utuh untuk membeli apa yang sudah dia jual, sertifikat yang sudah jual. Sedangkan model pembelian dan penjualan SBI bisa juga dilakukan secara repo. Nah, kalau repo itu berarti sertifikatnya itu sesuai dengan transaksi penjual wajib membeli SBI sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan. Jadi aktivitas jual beli yang dilakukan di repo ini sesuai dengan yang tertulis, di mana kapan dia menjual dan kapan dia harus membeli. Jadi di repo itu harus sesuai dengan kewajiban, dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah penjual wajib membeli kembali. Nah, jadi di repo itu si penerbit SBI, yaitu di dalam hal ini adalah bank sentral. Bank sentral itu punya kewajiban harus membeli SBI yang pernah dia jual sesuai jangka waktu yang dijanjikan. Jadi perbedaan outright sama repo, di mana repo itu ada kewajiban bagi si penjual untuk membeli kembali pada waktu yang dijanjikan, sedangkan outright itu si penjual itu tidak berkewajiban ya untuk membeli sebelum jatuh tempo. Nah, itu adalah perbedaan antara outright dengan repo pada aktivitas pembelian dan penjualan di SBI. Ini adalah beberapa contoh terkait sertifikat Bank Indonesia atau kita sebut SBI. Kemudian di sini akan kita bahas sertifikat deposito. Apa itu sertifikat deposito? Jadi sertifikat deposito itu adalah surat perjanjian yang biasanya dinyatakan dalam jumlah tertentu, kemudian ada waktu tertentu dan tingkat bunganya itu juga sudah ditentukan. Jadi yang dikatakan sertifikat deposito itu adalah di mana ada perjanjian antara penjual dan pembeli yang sepakat terhadap nilai nominal yang tertera di depositonya,
kemudian jangka waktunya, serta tingkat bunga yang dikenakan. Sertifikat deposito itu bisa kita sebut juga dengan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Jadi ketika seseorang itu memiliki sertifikat deposito, maka sertifikat deposito ini bisa diperdagangkan secara bebas pada pasar uang. Mungkin yang harus sedikit dipahami adalah terkait apa yang sekiranya membedakan sertifikat deposito dan deposito tabungan yang sering kita tahu ketika kita melakukan proses menabung seperti biasa. Jadi ada sedikit perbedaan mendasar terkait apa itu sertifikat deposito dan deposito tabungan. Di sini dikatakan sertifikat deposito yang juga merupakan salah satu instrumen di pasar uang ini lebih kepada arah investasi yang sebenarnya. Sedangkan ketika kita berbicara terkait tabungan deposito, itu lebih berfungsi sebagai salah satu instrumen ketika kita ingin menabung. Jadi perbedaan mendasar ketika kita berbicara terkait sertifikat deposito, itu berarti kita akan analogikan sertifikat deposito itu adalah model investasi modal ataupun dana yang dimiliki seseorang. Tetapi kalau deposito tabungan itu lebih kepada aktivitas menabung seseorang. Kemudian perbedaan yang kedua, sertifikat deposito ini tidak punya nama hak paten. Ketika berbicara deposito tabungan yang seperti biasanya ada waktu kita menabung, biasanya deposito tabungan memiliki nama pemiliknya. Karena sertifikat deposito ini tidak memiliki hak paten terhadap nama, sehingga sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan karena bisa dicairkan oleh siapapun selama orang tersebut memegang bentuk fisik dari sertifikat deposito. Sedangkan kalau deposito tabungan, biasanya bunga yang mereka dapat itu bisa diketahui setelah jatuh tempo. Sedangkan ketika kita bicara sertifikat deposito, bunganya itu bisa dihitung di muka, sehingga secara otomatis ketika kita membeli sertifikat deposito, kita sudah tahu nantinya kita akan mendapatkan keuntungan berapa ketika ingin dicairkan. Ini adalah contoh beberapa sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh beberapa macam bank. Instrumen selanjutnya adalah deposit on call. Di situ ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu deposit on call itu adalah simpanan yang berjangka, di mana paling cepat itu adalah 3 hari sampai 1 bulan. Jadi nanti pengaturan 3 hari sampai 1 bulan itu tergantung dari perjanjian antara nasabah dengan pihak bank yang menerbitkan terkait deposit on call. Jumlah nominal pada deposit on call ini biasanya besar, katakanlah 100 juta atau di atasnya. Mengenai nominal 100 juta sampai ke atas itu biasanya tergantung dari pihak penerbit, yaitu pihak bank yang bersangkutan, sehingga masing-masing bank di sini punya nilai nominal yang berbeda ketika berbicara terkait deposit on call. Nah, sebelum mencairkan bunga atau sebelum mencairkan depositnya, di sini nasabah harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak penerbit, yaitu bank. Jadi di sini pihak nasabah itu tidak bisa serta-merta melakukan penerbitan deposit atau mencairkan suku bunga, tetapi nasabah itu harus mencairkan dulu bunganya, itu harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian minimal 3 hari dengan
bank penerbitnya. Ini agak sedikit berbeda ketika kita bicara tabungan atau sejenisnya, di mana ketika ingin menerbitkan atau mencairkan, kita bisa langsung datang ke bank yang bersangkutan. Besarnya bunga itu biasanya dihitung per bulan, dan nilai bunga ditentukan dengan negosiasi antara nasabah dengan pihak penerbit. Jadi yang sedikit membedakan deposit on call daripada deposit lainnya, itu yang selanjutnya adalah ketika berbicara bunga yang ingin didapat setiap bulannya, itu biasanya ada negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak penerbit. Terdapat 5 keuntungan dasar ketika seseorang mempunyai deposit on call. Yang pertama adalah sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya. Jelas itu karena ketika kita bicara deposit on call, maka secara otomatis uang yang kita depositkan itu akan tersimpan dalam lembaga keuangan, yaitu perbankan, bukan disimpan dalam bentuk saham ataupun investasi lainnya. Sehingga ketika bicara deposit on call, sarana penyimpanannya jelas akan dilakukan di pihak perbankan. Kemudian keuntungan selanjutnya, suku bunga menarik dan kompetitif. Ketika kita bicara masalah investasi terkait modal yang ingin ditabung, maka deposit on call itu memberikan suku bunga yang cukup menarik bagi para nasabahnya. Mengingat kalau ciri di slide yang sebelumnya kita mengatakan bahwa suku bunga itu bisa dilakukan tawar-menawar antara nasabah dengan pihak perbankan. Kemudian keuntungan yang ketiga, jangka waktunya kurang dari 1 bulan. Jadi berbeda seperti deposit tabungan pada bank-bank pada umumnya, di mana deposit tabungan itu bisa 3, 6, 9, atau 12 bulan pencairannya. Tetapi ketika kita bicara deposit on call itu hanya kurang dari 1 bulan, dan dananya yang ditanamkan itu setidaknya merupakan dana-dana besar, katakanlah 100 juta, sehingga return atau keuntungan yang didapat juga pasti dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang kurang dari 1 bulan. Kemudian yang keempat, manfaat atau keuntungan dari deposit on call itu lebih aman daripada menyimpan tunai. Itu sudah jelas karena disimpan di perbankan tadi. Kemudian yang kelima, dapat dijadikan jaminan kredit. Bagi seseorang yang memegang deposit on call, maka secara otomatis deposit on call-nya itu nanti juga bisa dijadikan jaminan kredit ketika pihak nasabah ingin mengajukan pinjaman ke perbankan yang bersangkutan. Jadi deposit yang dia punya itu bisa dijadikan sebagai jaminan kredit. Kemudian ada jenis deposit berjangka yang kita sebut dengan deposit automatic rollover. Apa yang menjadi pembeda? Jenis deposito ini ketika sudah jatuh tempo tetapi belum diuangkan oleh nasabah, maka secara otomatis deposito tersebut akan kembali didepositkan beserta dengan bunganya. Jadi deposit automatic rollover itu untuk mendepositokannya kembali itu tidak perlu sepengetahuan nasabah jika nasabah lupa atau belum menguangkannya. Tetapi ketika sudah diuangkan, maka deposit automatic rollover ini dananya akan secara otomatis ditarik. Tetapi ketika nasabah lupa untuk menguangkannya, maka secara otomatis uang sama bunga yang sudah didapat itu akan didepositkan secara otomatis. Instrumen selanjutnya di pasar uang adalah surat berharga pasar uang atau SPBU. SPBU ini merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh bank dan ditandatangani oleh nasabah. Biasanya SPBU ini digunakan sebagai surat jaminan pelunasan nasabah kepada pihak bank, yang kemudian menjadi hak si pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Jadi SPBU ini lebih sering digunakan surat jaminan bagi nasabah ketika melakukan pinjaman ke bank.
Nah, ketika surat jaminan ini sudah menjadi milik bank, maka secara otomatis pihak bank itu boleh memperdagangkannya di pasar uang. Nah, itu yang menarik dari SPBU. Karena biasanya SPBU berupa surat jaminan. Nah, kemudian perdagangan SPBU ini biasanya dilakukan antara bank komersil sama bank sentral ataupun lembaga keuangan lainnya dengan sistem diskonto, dengan artian keuntungan yang didapat pasti berdasarkan suku bunga. Khusus untuk jual beli SPBU dengan Bank Indonesia ini agak sedikit berbeda ketika transaksinya dilakukan sesama bank komersial. Jadi ada ketentuan khusus ketika SPBU ini diperjualbelikan oleh bank sentral. Nah, SPBU yang diperjualbelikan oleh bank sentral itu biasanya berjangka pendek minimal 1 bulan atau 30 hari. Tapi nominal yang ditransaksikan atau SPBU-nya biasanya bernilai kisaran 25 miliar dan maksimal adalah 30 miliar. Nah, ini tentu saja jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dari jenis deposito yang sudah kita bahas di muka, katakan deposito on call ataupun deposito berjangka yang lainnya. Nah, kemudian nominal yang ditransaksikan ketika jual beli SPBU dilakukan oleh Bank Indonesia, nilai nominalnya juga cukup besar ketika dibandingkan dengan perbankan-perbankan konvensional yang lainnya. Nah, perbankan-perbankan konvensional lainnya kisaran transaksinya jarang sekali terjadi di kisaran 25 miliar ataupun sampai di 30 miliar. Nah, biasanya melakukan transaksi sebesar itu biasanya hanya dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Instrumen pasar uang selanjutnya adalah Banker Acceptance atau kita sebut BA biasanya. Banker Acceptance ini biasanya wesel berjangka yang digunakan untuk aktivitas ekspor impor. Jadi biasanya BA ini diterima oleh eksportir untuk sejumlah barang ekspor impor yang diperjualbelikan. Dengan adanya dokumen BA, maka bisa menghindarkan pihak eksportir dan investor dari kemungkinan gagal bayar karena kurang percayanya terhadap kemampuan bayar importir. Jadi Banker Acceptance itu cukup membantu aktivitas ekspor dan impor, di mana di sini eksportir ketika mengirim barang kepada importir, maka eksportir tidak perlu lagi khawatir akan importir yang nanti kesulitan gagal untuk membayar barang yang sudah dipesannya. Jadi melalui dokumen Banker Acceptance maka bisa dikatakan eksportir itu tidak akan mengalami atau sedikit mengalami resiko gagal bayar. BA ini akan diisu dengan nominal yang sesuai dengan transaksi jual beli barang ekspor impor yang sudah terjadi ditambah dengan fee. Jadi ketika kita bicara Banker Acceptance itu berarti nanti katakanlah harga barang ekspor impor itu adalah 1 juta, maka secara otomatis di Banker Acceptance itu nanti harga atau nominal yang tertera adalah 1 juta plus dengan fee yang harus dibayar terkait penggunaan Banker Acceptance. Jatuh temponya itu diisi sesuai kesepakatan pelunasan transaksi yang kemudian menjadi jaminan bagi si pemilik surat bahwa mereka akan menerima pembayaran di tanggal yang telah tertulis. Jadi sampai dengan pembayaran sejumlah uang yang sudah disepakati itu sudah tertulis di dokumen BA. Sehingga sudah tahu kapan harus membayar angsuran dan kapan akan dibayar. BA ini termasuk suatu instrumen pasar uang yang berkualitas cukup tinggi dan sangat aktif diperdagangkan di pasar uang internasional
antar lembaga keuangan, industri, juga dealer yang surat berharga lantaran sangat mudah diuangkan. Jadi ketika bisa dipastikan ketika suatu negara itu cukup besar aktivitas ekspor impornya, maka secara otomatis penggunaan banker acceptance ini juga akan cukup tinggi penggunaannya karena terkait pembayaran ekspor impor. Dimana kalau kita ketahui pembayaran ekspor impor itu sebenarnya jarang sekali yang dilakukan secara cash. Sehingga banker acceptance itu membantu bagi eksportir yang ingin memiliki pembayaran dari apa yang dia jual secara cepat dan agar tidak ada resiko gagal bayar, maka biasanya aktivitas ekspor impornya menggunakan banker acceptance. Jangka waktu BA sendiri umumnya adalah 30 sampai 270 hari. Tetapi biasanya maksimal yang digunakan untuk banker acceptance itu 90 hari. Dari beberapa aktivitas instrumen pasar uang, mungkin BA ini adalah salah satu instrumen keuangan di mana dia mempunyai rentang hari yang cukup panjang jika kita bandingkan instrumen keuangan lainnya. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat banker acceptance atau BA ini menangani aktivitas yang terkait dengan jual beli barang ekspor dan impor. Apa keuntungan BA? Jadi BA ini ada tiga lembaga ataupun tiga perusahaan ataupun lembaga keuangan yang nantinya mendapatkan keuntungan. Yang pertama dilihat dari sisi eksportir, kemudian yang kedua dari importir, dan yang ketiga adalah pihak perbankan. Ketika dilihat dari pihak eksportir, maka secara otomatis ketika menggunakan fasilitas BA ini, eksportir akan menerima uangnya tanpa ada penundaan apapun ketika aktivitas ekspor impor sedang dilakukan. Jadi ketika eksportir berhasil mengirimkan barang, maka secara otomatis ketika dia menggunakan fasilitas BA, maka dia akan dapat barang yang dia akan dapat uang yang diharapkan ketika dia berhasil menjual barang yang bersangkutan. Kemudian untuk importir dapat menunda pembayaran sesuai jangka waktu kredit line yang telah disepakati dengan bank. Jadi dengan adanya BA, pihak importir pun sebenarnya bisa menunggak pembayaran terkait barang yang sudah mereka beli dari eksportir. Mereka akan mengatur waktu pembayaran atau waktu kredit itu berdasarkan perjanjian dengan pihak perbankan. Jadi nantinya fasilitas BA ini antara eksportir dan importir ada penengahnya, yaitu pihak bank. Ketika importir ataupun eksportir berhubungan, kemudian eksportir menyerahkan barangnya kepada importir, kemudian pihak bank yang sudah ditunjuk oleh importir itu akan menyerahkan sejumlah uang kepada eksportir. Importir sendiri ketika ingin melunasi fasilitas yang sudah ditawarkan BA, maka importir itu nanti akan membayar kepada pihak bank. Sedangkan pihak bank penerbit sendiri itu pasti akan memperoleh keuntungan akibat mereka sudah melakukan yang namanya fasilitas banker acceptance atau BA. Keuntungannya adalah biasanya berapa harga barang yang saat itu ditransaksikan plus fee yang nanti didapatkan ketika membantu importir membayarkan sejumlah uang kepada eksportir. Kemudian ada commercial paper. Commercial paper ini adalah surat berharga yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di suatu negara, baik yang swasta ataupun BUMN. CP sendiri, commercial paper sendiri itu merupakan surat janji untuk membayar kembali jumlah utang yang diterima pada tanggal tertentu. Jadi di sini tujuannya
dimunculkan commercial paper adalah biasanya pihak perusahaan entah swasta ataupun BUMN itu menerbitkan surat berharga yang dimana tujuannya adalah untuk penghimpunan dana dari masyarakat. Kemudian nantinya surat janji atau kita sebut CV itu akan dibayar kembali sesuai dengan perjanjian antara pihak yang menerbitkan, yaitu perusahaan swasta atau BUMN, dengan masyarakat yang membeli CV. Jatuh temponya sendiri adalah 270 hari. Penjualan CV ini dilakukan dengan sistem diskonto, artinya dengan menerapkan suku bunga di dalamnya. Namun beberapa di antaranya juga menggunakan bunga sebagaimana halnya kredit. Jadi ada macam-macam jenis pembayarannya. Tetapi nanti fee-nya itu adalah berupa selisih, ya, berupa selisih antara kapan dia menjual, kemudian kapan dia membeli lagi. Ya, itu keuntungan dari jual beli itu nanti yang didapatkan oleh si pembeli CP. Kemudian commercial paper ini dalam bahasa Indonesia biasanya sering disebut dengan surat berharga komersial. Seperti yang sudah dikatakan di atas tadi, yang bisa mengeluarkan commercial paper itu biasanya hanya perusahaan-perusahaan besar. Bisa kita simpulkan tadi adalah perusahaan swasta yang memang dia histori ataupun sejarahnya sudah dari dulu dan punya modal yang cukup besar. Kalau tidak begitu, maka perusahaan-perusahaan BUMN negara biasanya, yang dimana mereka kekurangan modal untuk memperbesar atau memperluas skala usahanya, sehingga dia menerbitkan CP atau pendanaan yang dihimpun dari masyarakat yang mau membeli terkait commercial paper. Instrumen ini biasanya jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Itu seperti apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita berbicara pasar uang, maka biasanya jangka waktunya memang tidak lebih dari 1 tahun. Seperti dikatakan di atas juga, CP ini cukup bagus atau sebagai alternatif untuk menambah modal usaha ketimbang perusahaan itu harus meminta pinjaman atau kredit pembiayaan kepada pihak bank. Apa kelebihan CP itu ketika dilihat dari penerbit atau dilihat dari perusahaan yang menerbitkan? Tingkat bunga CP atau commercial paper itu lebih rendah daripada prime rate, yaitu tingkat bunga yang dikenakan yang biasanya ketika orang pinjam ke perbankan jelas ada bunga yang harus dibayarkan. Nah, untuk CP itu ternyata pengembalian bunga yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan itu ternyata jauh lebih kecil, sehingga di sini ketika dilihat keuntungan dari sudut suku bunga, perusahaan itu akan lebih diuntungkan ketika dia harus membayar suku bunga lebih kecil daripada dia harus meminjam ke bank dengan suku bunga yang jauh lebih besar. Kemudian manfaat yang kedua adalah kelebihannya CP itu adalah tidak perlu menyediakan jaminan, jadi tinggal menerbitkan surat berharganya saja. Karena di sini tidak melibatkan penerbit dan investor lainnya. Kemudian jangka waktunya itu fleksibel dan kurang dari 1 tahun. Nah, ketika nantinya ingin menambah hari, maka bisa diperpanjang sesuai dengan persetujuan antara penerbit dan pihak yang membeli CP nantinya. Itu adalah 3 kelebihan ketika menggunakan CP bagi penerbit. Kemudian bagi investor sendiri, apa kelebihannya? CP itu ternyata lebih menawarkan penghasilan yang jauh lebih tinggi ketimbang instrumen pasar uang lainnya, yaitu sertifikat deposito dan treasury bill, atau kita sebut biasanya T-bill. Jadi ketika ingin mencari keuntungan yang jauh lebih besar,
Kalau dibandingkan sama sertifikat deposito atau T-bill, maka CP ini memberikan keuntungan yang cukup besar. Kemudian ketika si investor punya CP, maka secara otomatis dia bisa menjualnya kembali tanpa perlu menunggu jatuh tempo. Katakanlah tadi jatuh temponya ketika Anda membeli CP itu 1 bulan. Kemudian sebelum 1 bulan, katakanlah masih 2 minggu, Anda boleh menjualnya kembali terkait CP yang sudah Anda punya. Tingkat keamanannya cenderung relatif tinggi karena CP itu pada umumnya jelas dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang dia punya rating yang tinggi, punya skala usaha yang besar, sehingga tidak akan diragukan lagi bahwa perusahaan itu bakal bangkrut ataupun kolaps. Jadi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan CP itu biasanya sudah diakui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang punya bisnis yang cukup besar, kemudian skala produksinya yang cukup tinggi, sehingga si pembeli yaitu investor tidak akan perlu khawatir ketika membeli CP dari perusahaan yang bersangkutan. Tetapi selain dia punya kelebihan beberapa macam tadi, ternyata CP itu juga punya beberapa kelemahan, baik dari sudut pandang investor ataupun penerbit. Kelemahannya ketika dilihat dari investor yang membeli CP itu adalah instrumen yang tidak disertai dengan jaminan. Nah, ketika tidak disertai dengan jaminan, maka secara otomatis andai kata perusahaan yang menerbitkan CP itu bangkrut, maka tidak ada barang yang nantinya bisa dijaminkan oleh perusahaan untuk mengganti modal atau dana yang sudah disetor oleh investor. Nah, sehingga kerugian yang didapat dari investor itu tidak bisa diganti dengan apapun, karena di situ CP itu tidak ada barang jaminannya. Kemungkinan penerbit itu melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperlihatkan keadaan likuiditas dan kemampuan perolehan labanya. Jadi kelemahan berikutnya adalah ketika ingin membeli CP, itu biasanya investor akan melihat kondisi keuangan perusahaan yang ingin dibeli CP-nya. Kelemahannya adalah ada kalanya pihak keuangan dari perusahaan penerbit itu akan mempercantik laporan keuangannya. Ketika ingin mempercantik laporan keuangannya, tentu saja investor akan semakin suka ketika laporan keuangannya semakin sehat dan laba yang dihasilkan setiap kali produksi semakin meningkat. Tentu saja si investor pasti akan tertarik untuk membeli CP-nya. Nah, untuk membuat investor tertarik, tentu saja nanti yang ditakutkan adalah banyak akuntan-akuntan yang di perusahaan tersebut berusaha untuk mempercantik laporan keuangannya. Jadi tidak sesuai dengan kondisi real yang ada. Itu adalah kelemahan ketika investor membeli CP. Kemudian kelemahan penerbit, ya, CP ini merupakan sumber dana jangka pendek. Sehingga perusahaan ketika mendapatkan modalnya, maka secara otomatis perusahaan harus segera memutar bagaimana modal itu bisa digunakan dalam waktu yang singkat untuk memperoleh keuntungan atau produksi yang juga meningkat. Nah, jadi ketika dilihat dari sisi penerbitnya sendiri, ketika mereka mendapatkan dana, mereka harus sudah tahu pasti langkah selanjutnya apa yang dilakukan ketika mereka sudah mendapatkan dana dari para investor. Mengingat jangka waktu yang diberikan itu cukup pendek, tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian instrumen pasar uang berikutnya adalah T-bill. Nah, T-bill ini biasanya sering awal pertama kali kita dengar itu adalah negara Amerika Serikat yang sering menerbitkan T-bill. T-bill itu apa? Di situ dikatakan merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang ditetapkan. Nah, jadi kalau T-bill itu nanti
yang boleh mengeluarkan itu antara pemerintah ataupun BI. Jadi mereka mengeluarkan debil, kemudian masyarakat membeli, kemudian nantinya apa yang sudah dibeli oleh masyarakat tersebut nanti akan dibeli kembali oleh pemerintah ataupun BI. Nah, sehingga dengan kata lainnya ketika kita bicara debil itu hampir sama seperti kita bahas terkait SBI yang memang dikeluarkan oleh BI. Nah, kalau debil itu bisa pemerintah atau BI, tapi kalau SBI itu hanya BI saja yang bisa mengeluarkan. Nah, debil sendiri merupakan instrumen yang sangat aman karena diterbitkan oleh pemerintah atau biasanya oleh bank sentral. Jadi kalau melihat tingkat keamanannya daripada kita bandingkan sama CP tadi, walaupun mereka sama-sama aman, tapi ketika kita bicara debil itu akan jauh lebih aman karena yang menjamin nantinya adalah langsung dari pemerintah ataupun dari bank sentral. Kemudian di situ dikatakan juga instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan dan disukai oleh perusahaan. Nah, sederhananya debil ini adalah instrumen pasar uang yang sangat liquid karena sangat mudah diperjualbelikan. Untuk mengubahnya menjadi uang itu cukup mudah. Sehingga perusahaan kemudian lembaga-lembaga keuangan itu menjadikan sebagai cadangan likuiditas. Jadi debil ini bisa dijadikan sebagai cadangan likuiditas perbankan. Mengingat dengan semakin memiliki banyak debil, maka semakin liquid bank tersebut. Artinya sewaktu-waktu bank itu membutuhkan uang dalam jangka waktu yang pendek, maka secara serta-merta debil itu bisa langsung diuangkan dengan cukup mudah. Nah, itu terkait dengan Oke, demikian materi kita terkait dengan pasar uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.